Agak ngeri nih, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi udah mulai nyenggol-nyenggol PTPN dan Perhutani. Sini gua kasih tahu. Menurut Kang Deddy, hulu dari permasalahan musibah banjir dan longsor itu adalah Puncak Bogor. Deddy Mulyadi juga meminta PTPN dan Perhutani menghitung berapa triliun yang didapat dari hasil sewa lahan dan penebangan pohon. Nah, Pak Deddy Mulyadi juga minta untuk dibandingkan pengeluaran Pemprov Jabar, Pemkab Bogor, Pemkab Bekasi, Depok, dan wilayah-wilayah lain, mungkin pengeluarannya lebih dari itu. Belum lagi penderitaan masyarakat atas musibah banjir dan longsor ini, teman-teman. Apresiasi sebesar-besarnya buat Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi atas keberanian dan ketegasannya dalam musibah banjir dan longsor ini. Hormat. Ini adalah tantangan berat bagi Kang Deddy Mulyadi, di mana Kang Deddy ini sudah menertibkan Puncak Bogor dari bangunan-bangunan liar yang menempati kawasan hijau. Akankah KDM akan menertibkan markas Rizik Syihab yang menempati tanah milik PTPN yang sampai sekarang pihak dari PTPN sendiri tidak berani, dan kasusnya mandek alias tidak berani dengan imigran Ba Alawi? Ini adalah tantangan besar bagi KDM untuk membebaskan warga Jawa Barat dari cengkraman kaum imigran Ba Alawi. Ayo Kang Deddy, bebaskan dan robohkan bangunan itu. Kembalikan kawasan itu ke aslinya, yaitu kawasan hijau, agar warga sekitar tidak rawan dengan yang namanya banjir. Waduh, Eyang dapat kabar nih. Tempat wisata di Puncak Bogor, Hibix Fantasi, dibongkar sama Pemprov Jawa Barat, lebih tepatnya diperkasai oleh gubernurnya Kang Deddy Mulyadi. Keren. Kenapa sih kok bisa dibongkar? Usut punya usut, ini tempat wisata ngelanggar aturan. Aturan yang dilanggar adalah alih fungsi hutan. Harusnya hutan bisa menahan bencana, termasuk banjir. Malah dialih fungsiin jadi tempat wisata di beton. Dan yang lebih parahnya lagi, ini tuh sebetulnya izinnya berapa hektar yang dibolehin, tiba-tiba yang dibangun berapa hektar lebih gede lagi. Nah itu Kang Deddy juga udah ngomelin nih pengelolanya, walaupun pengelolanya sebetulnya itu adalah BUMD Jawa Barat, PT Jaswita. Tapi Kang Deddy bilang, ini dibalik ini siapa nih? Jaswita mah cuma jadi boneka doang biar izinnya dipermudah. Tapi investornya siapa nih? Nah, keren Kang Deddy, mantap. Kemarin waktu pembongkaran itu bukan cuman Kang Deddy yang turun, ada menteri juga. Menteri bilang nih, kalau yang kecil-kecil aja dibersihin, masa yang buat gede-gede kayak gini kagak ditertipin, kan kagak adil. Bener Pak. Nah, pas pembongkaran ada insiden bentrokan nih antara warga yang mendukung untuk dibongkar karena ini sudah menyalahgunakan alih fungsi hutan sama para pekerja nih. Ya ini mah bentrokan menurut hal yang wajar. Karena namanya suatu kebijakan pasti ada pro kontra, tapi tolonglah lebih pentingin masyarakat umum. Kalau memang itu melanggar alih fungsi hutan, ya harus ditindak dong. Pedagang kecil aja kemarin kan dibersihin. Masa iya sih yang buat gede-gede kayak gini dilindungin? Bener nih Kang Deddy nih. Gimana nih tanggapannya teman-teman? Tulislah di kolom komentar. Dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara-saudara.
Jadi Purwakarta kan dituduh kota musyrik, ya kan? Kota musyrik, tapi kota nate bersih, bener temu. Kejahatan hampir nu gering di ubaran, tawuran leungit, taman-taman aralus, nu dagang parayu, jelema suka bunga, eta kota musyrik sakitu bersihna anu beriman siga bunga. Setelah kemarin viral Kang Deddy Mulyadi membongkar tempat wisata dengan ratusan wahana yang sudah ada di Puncak Bogor karena alasan memang itu ilegal ya. Tempat wisata yang di puncak itu menjadi salah satu penyebab banjir di Bekasi juga. Karena yang tadinya hijau menjadi sudah tidak hijau lagi. Nah, bagaimana kelanjutannya ini, apakah akan berlanjut Kang Deddy Mulyadi membongkar semua yang ada di Jawa Barat ya, hal-hal yang ilegal, baik itu tempat wisata, tempat hiburan, masjid, pesantren, gereja atau apapun itu. Dan tentunya saya sangat mendukung apapun bentuknya. Kalau ilegal maka bongkarlah, kalau tidak bisa diselesaikan dengan hukum, dengan hakim dan sebagainya. Nah, lagi viral juga sekarang ada satu pesantren milik Habib Rizik Syihab ya, yang ada di Megamendung ya. Itu juga statusnya ilegal. Akankah Pak Deddy Mulyadi itu membongkar pesantren milik Rizik Syihab? Yang mana kita tahu semua ya dari dulu bahwa meskipun mereka salah umpamanya secara hukum, mereka akan ngotot ya, akan Allahu Akbar dan sebagainya, seolah-olah membela Islam atau gimana itu ya. Nah, mari disimak pada ulasan berikut ini. Kedatangan antara PT PN8 dan Pondok Pesantren Alam Agrokultur Markas Syariah di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terus bergulir. Pihak Rizik Syihab menegaskan tidak akan menyerahkan lahan tersebut sebelum ada putusan pengadilan. Sebelumnya PT PN8 melayangkan surat somasi kepada pengelola Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markas Syariah di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pasalnya lahan yang ditempatinya tersebut merupakan areal sah milik PT PN8. Hal itu berdasarkan sertifikat HGU nomor 299 tanggal 4 Juli 2008. Adapun penguasaan fisik tanah yang dibangun pihak Ponpes tersebut selama ini dianggap tidak memiliki izin dan persetujuan dari pihak PT PN8 selaku pemilik sah. PT PN8 diketahui telah memberikan surat somasi tersebut pada 18 Desember 2020 lalu. Dalam surat somasi itu, pihak Ponpes diminta untuk segera menyerahkan lahan milik PT PN yang ditepatinya tersebut selambat-lambatnya 7 hari kerja. Sementara kuasa hukum Rizik Sugito Atmo Prawiro menanggapi pernyataan PT PN8 yang bakal mengambil alih lahan termasuk yang ditempati pondok pesantren tersebut. Ia mengungkapkan pihaknya masih menunggu proses hukum terkait laporan yang dilayangkan PT PN8 ke Barreskrim Polri. Diketahui PT PN8 melaporkan total 250 orang termasuk Rizik ke Barreskrim dengan dugaan penggunaan lahan tanpa izin. Dikutip dari Kompas.com, dalam kasus tersebut PT PN8 mengklaim bahwa lahan yang menjadi lokasi pesantren merupakan areal sah milik perusahaan. Sementara itu, Sugito menuturkan pihaknya membeli lahan melalui penggarap atau pengelola. Menurutnya persoalan sengketa lahan memang harus diselesaikan lewat proses hukum. Akan tetapi ia juga berharap agar persoalan tersebut dapat diselesaikan tanpa melalui proses hukum. Sebab Sugito mengklaim HGU milik PT PN8 atas lahan yang disengketakan telah dibatalkan dan putusannya sudah inkrah di tingkat kasasi. Di samping itu, Sugito berharap sengketa ini selesai tanpa proses hukum dikarenakan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan melalui salah satu deputinya telah bersedia menjadi mediator. Sangat menyesalkan bahwa pesantren membeli dari penggarap adalah sah secara hukum. Semuanya terdokumentasi dengan baik, berapa harganya dan ada tanda terimanya, dan terhadap penjualan itu kami juga sudah warmaking ke notaris. Jadi semuanya sudah diketahui mengenai masalah keabsahan pembelian tersebut. Tapi karena ini sudah dilaporkan, tentunya kami harus menghadapi proses hukum yang dijalani ini. Sementara itu, juru bicara Badan Pertanahan Nasional Taufikul Hadi mengatakan pelaporan PT PN8 ke Barreskrim Polri dilakukan setelah sebelumnya melayangkan somasi kepada Rizik Syihab terkait penggunaan lahan di Megamendung. Menurut Taufik, BPN mendukung langkah PT PN8 yang berusaha mengamankan aset dan lahan negara melalui jalur hukum yang tepat. Pak Taufik, jadi apa saja yang diketahui oleh BPN terkait laporan PT PN soal tanah di Megamendung, Pak Taufik?
Ya, kami tidak terlalu banyak mengetahui tentang urusan PTPN 8. Tetapi kami selalu mengingatkan kepada PTPN bahwasanya yang sedang dikelola oleh PTPN 8 itu adalah aset negara. Karena itu, karena dia bertanggung jawab, maka wajib dia mengamankan aset negara tersebut. BPN Pak Taufik tidak tercatat ya tanah itu atas nama Pondok Pesantren Agrikultural Markas Syariah ya? Ya, saya mengkonfirmasi bahwa tidak ada sertifikat atas nama tersebut atau atas nama penjualnya sebelumnya. Ya. Pak Taufik, 250 yang menguasai lahan PTPN 250 pihak ini sudah berapa lama Pak Taufik? Apakah karena baru sekarang ini muncul pemberitanya atau dari dulu sudah ada laporan dari PTPN Pak Taufik? Pada tahun 89 ya, 98 itu pernah terjadi kasus di Tugu ya. Di Tugu tersebut, kasus tersebut antara karyawan PTPN dengan penduduk, dengan masyarakat penyerobot. Orang yang menyerobot tanah PTPN itu diminta untuk keluar, tetapi dia tidak mau. Baik. Akhirnya terjadilah kemudian adu fisik, dan penyerobot tersebut kemudian tewas tersikap, ya kan? Yang kemudian itu menjadi kasus pidana yang jatuh kepada karyawan PTPN. Jadi dari situ kita ketahui bahwa sudah sangat lama itulah persoalan tersebut sudah terjadi, ya. Baik. Sudah berusaha diamankan, tetapi kan mereka penyerobot itu akan menyerobot terus. Karena itu menurut saya sudah sangat tepat sekarang ini adalah kepemimpinan PTPN yang sekarang ini adalah menegakkan kembali, ya kan, otoritasnya, hak-haknya di atas tanah yang telah diberikan oleh negara untuk dikelola oleh PTPN tersebut. Baik. Jadi menurut saya, ya langkah tersebut pasti akan didukung oleh negara. Sudah tepat didukung oleh BPN, laporan sudah masuk. Kita akan tunggu nanti bagaimana prosesnya di Barreskrim Mabes Polri. Terima kasih Pak Taufik telah memberikan informasinya soal sengketa tanah yang terjadi di Megabendung Bogor, Jawa Barat. Taufikul Hadi, juru bicara Badan Pertanahan Nasional. Terima kasih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Luar biasa, subhanallah, subhanallah. Kang Deddy Mulyadi, gubernur yang ingin membangun peradaban dan benar-benar tidak mau dibodohi dengan olah perilaku preman bersorban yang selalu mengatasnamakan agama, tetapi sebenarnya adalah kehendak kuasa dalam sistem pemerintahan maupun kuasa agama yang secara substantif terkait tentang nilai-nilai keutamaan agama, nilai-nilai keutamaan Islam, nilai-nilai keutamaan ajaran Nabi Mustafa Muhammad SAW telah mereka abaikan. Secara substantif mereka telah melupakan ajaran-ajaran Nabi. Tetapi memang sulit bagi orang awam untuk mengetahui, sulit bagi orang awam untuk memahami bahwa sesungguhnya mereka itu hanya memainkan agama lewat lesannya, memainkan agama, memainkan Islam, memainkan risalah nubuah, memainkan marwah para ulama salafus sholihin dengan hal-hal yang penuh simbolik, tapi secara keseluruhan dari nilai-nilai itu telah mereka abaikan. Itulah yang saya sebut dengan preman bersorban. Kang Deddy Mulyadi bagikan badai yang menyapu preman bersorban, sehingga sebagai sebuah kepemimpinan ini layak diacungi jempol, layak kita hargai, layak kita dukung secara moral maupun doa. Bahkan Jawa Barat perlu mengawal Bang Deddy Mulyadi. Bang Deddy Mulyadi menolong kalian. Bang Deddy Mulyadi untuk kalian di Jawa Barat. Bang Deddy Mulyadi ingin mengangkat harkat martabat Jawa Barat. Bang Deddy Mulyadi berjuang untuk agama yang betul-betul membebaskan dan mencerahkan umat manusia, seperti agama yang telah dikenalkan dalam risalah-risalah Nabi, utusan Allah sampai terakhir Nabi Mustafa Muhammad SAW.
Bang Deddy Mulyadi betul-betul ingin menjaga jiwa, menjaga harta masyarakat lewat hak-hak umum, kemaslahatan umum yang ingin dikuasai oligarki, yang ingin dikuasai oleh preman-preman bersorban, atau siapapun dari para kapital yang melakukan alih-alihan kerjasama busuk dengan preman-preman bersorban. Dan Deddy Mulyadi ingin betul-betul mengawal Jawa Barat dari ancaman preman bersorban yang kerjasama dengan kapital, yang kerjasama dengan para maklar-maklar, baik mereka atas nama agama maupun atas nama sistem kekuasaan. Kawal Bang Deddy Mulyadi. Bang Deddy Mulyadi betul-betul ingin mempotensikan akal pikiran manusia Jawa Barat. Bang Deddy Mulyadi betul-betul mengangkat harkat dan martabat masyarakat Jawa Barat. Kawal Bang Deddy Mulyadi. Dan yang paling sulit tidak hanya di Jawa Barat sebenarnya, tapi di negeri ini, di Indonesia ini, adalah menghadapi preman-preman bersorban. Mengapa sulit? Karena mereka atas nama agama, karena mereka atas nama etika, mereka atas nama moral. Tapi sesungguhnya semuanya itu hanya untuk membungkus kejahatan, kejahiliahan, hanya untuk membungkus kedustaan, dan akan mengorbankan lebih banyak orang lagi kalau nggak segera mendapatkan tindakan dalam sistem kekuasaan seperti yang dilakukan oleh Bang Deddy Mulyadi ini. Para kiai yang jujur, para aktivis gerakan yang jujur untuk pembebasan dan pencerahan butuh pemimpin yang langsung action dalam sistem kebijakan sebagaimana yang dilakukan oleh Bang Deddy Mulyadi. Para peneliti, para penulis yang jujur untuk pembebasan dan pencerahan butuh pemimpin seperti Bang Deddy Mulyadi. Bang Deddy Mulyadi harus dikawal oleh masyarakat Jawa Barat. Dan seluruh masyarakat di luar Jawa Barat, meskipun tidak mendapatkan imbas kebijakan yang positif secara langsung, tapi merasakan itu. Setidaknya Jawa Barat sebagai contoh pemimpin yang langsung action, melakukan satu tindakan sistematik, strategis untuk membebaskan dan mencerahkan masyarakatnya. Dan ini semoga akan menjadi satu modeling, percontohan untuk para pemimpin di provinsi seluruh Indonesia, dan akan diikuti oleh para pemimpin daerah di seluruh Indonesia ini. Setidaknya Pak Prabowo akan banyak menyaksikan struktur di bawah beliau yang betul-betul gigih membebaskan dan mencerahkan untuk peradaban umat manusia demi tegaknya keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan. Saya merinding mendengarkan ceramah Bang Deddy yang barusan saya dengarkan. Betul-betul luar biasa. Dan ini satu kebijakan, satu tindakan, pilihan seorang pemimpin yang sulit dilakukan, tapi mampu dilakukan oleh Bang Deddy Mulyadi. Dan para dai, pendakwah, tegaknya kemanusiaan dan keadilan untuk penguatan ketauhidan di tengah masyarakat, tentu malu dengan ceramah Bang Deddy ini. Justru Bang Deddy action secara langsung menunjukkan sebuah kepribadian yang betul-betul mencerminkan nilai-nilai keutamaan, betul-betul mencerminkan karakter keislaman yang luar biasa. Sementara ada beberapa dai, lebih-lebih Jawa Barat, marah sekali banyak dai di sana, tetapi tutup mata, tutup telinga terhadap gerakan-gerakan preman bersorban, bahkan masuk di dalamnya. Oh, ini problem yang luar biasa, banyak dalil, tetapi tutup mata, tutup telinga terhadap langkah-langkah preman bersorban, melakukan kedustaan, melakukan kebohongan, melakukan manipulasi atas nama agama. Dan itu diglorifikasi yang luar biasa melalui sejarah-sejarah para leluhurnya yang betul-betul membius masyarakat, sampai masyarakat lupa sedang dibohongi, sampai masyarakat lupa ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak terfikirkan karena ada hipnotis atas nama agama, hipnotis melalui sosok-sosok yang bersorban, tapi sebenarnya mereka adalah preman, selalu bermasalah dan membuat masalah di negeri ini. Muncul Bang Deddy Mulyadi, sebuah kehendak Allah yang tidak bisa dibantah, seiring dengan kegelisahan masyarakat untuk meluruskan sejarah, kegelisahan masyarakat untuk membuka kedustaan, seiring dengan kesadaran masyarakat untuk mendapatkan pembebasan dan pencerahan. Masyarakat bangkit di seluruh negeri ini. Di Jawa Barat
selain melalui para aktivis, peneliti, penulis, dan ulama yang betul-betul ingin menjaga risalah Nabi Mustafa Muhammad SAW, juga didukung sebuah kebijakan yang luar biasa dari pemimpin. Ini contoh, Jawa Barat contoh untuk seluruh provinsi, para pemimpin di seluruh provinsi di Indonesia, para kiai, para ulama yang ingin mencerahkan dan membebaskan untuk kemanusiaan dan keadilan serta kesetaraan di seluruh Indonesia ini akan bangkit dengan melihat contoh Jawa Barat. Jawa Barat telah memulai itu semua. Kembali kepada sejarah dulu, bahwa Jawa Barat adalah kawasan masyarakat Muslim yang tua untuk melanjutkan keberlangsungan risalah Nabi Mustafa Muhammad SAW. Dan ketika Jawa Barat telah memulai itu, seluruh kawasan-kawasan di seluruh Indonesia ini akan iri ingin mengikutinya. Tapi kita dengarkan coba sebuah ceramah Kang Deddy yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita tentang leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita mengambil kita lebih rendah dari mereka. Dan kita merasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa. Benar, mereka makan setiap hari. Subhanallah, merinding sekali. Ya Allah, kuatkan Bang Deddy, ya Allah. Kuatkan Bang Deddy, ya Allah. Kuatkan ya Allah. Kuatkan ya Allah Bang Deddy. Bang Deddy adalah contoh untuk para pemimpin negeri ini. Bangkit, bebaskan dan cerahkan umat dari kedustaan, preman-preman bersorban. Subhanakallahumma wa bihamdik bil al-mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar riba wa zinatal arsy. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.